Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Kami masih berbincang mengenai koalisi non-parlemen atau disebut tadi koalisi parlemen masa depan. Masih digodok namanya dan akan ada sekretariat bersama. Pak Afriansyah, jadi tadi soal kalau hitung-hitungan matematis ya, kalau hitung-hitungan matematis kan 9,7%, berarti ke 25% masih butuh suara lain. Apakah saat ini sudah secara paralel selain konsolidasi antar sesama partai non-parlemen, tapi juga karena mau ke pemilu, secara paralel membuka komunikasi politik dengan partai-partai lain misalnya yang ada di parlemen untuk bisa memenuhi tadi 25%. Kalau memang mau maju ke berkontestasi di Pilpres. Itu dilakukan secara paralel atau nanti mau penjajakan dulu? Jadi intinya kami dari 7 partai non-parlemen atau parlemen masa depan. Ya. Jadi namanya belum disepakati karena memang ide-idenya banyak ya. Yang jelas 7 parpol ini punya kepedulian terhadap bangsa ini. Bukan hanya sosok presiden saja. Kemudian kami juga mengingatkan, kami punya ribuan anggota DPRD kabupaten kota. Ya, DPRD ya. Ya, kami punya ratusan anggota DPR provinsi. Tapi kami karena perlakuan undang-undang pemilu yang ambang batas 4% ini kami tidak lolos. Nah, salah satu ide, kebetulan kan Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini kan sosok ahli hukum dan tata negara. Beliau juga pernah menawarkan kepada partai non-parlemen atau parlemen masa depan ini, kita akan melakukan judicial review gugatan ke Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang pemilu. Beliau akan memasukkan poin gabungan partai politik sebelum pemilu. Jadi gabungan partai politik sebelum pemilu, kalau dulu kan ada istilahnya itu gabungan praksi, tapi setelah pemilu. Ya. Jadi itu terjadi pada periode 2009 terakhir ya. Nah, Pak SBY. Nah, kalau sekarang ini sebelum. Makanya kemarin kita kami melakukan komunikasi dengan partai yang ada di parlemen, P3 dan PAN, ya kan. Saya mendampingi Ketua Umum Pak Yusril bertemu dengan P3 dan PAN membicarakan konsep bagaimana supaya suara ini tidak hilang. Keadilan dalam berpolitik atau keadilan dalam demokrasi ini ada, gitu Pak Hendri. Membuka komunikasi politik dengan P3 dan PAN itu karena kesamaan platform atau kemungkinan koalisi juga ke sini? Pertama mungkin kesamaan plafon. Ya. Kami ini partai Islam yang modernis atau moderat ya. Jadi saya berharap, kami berharap dengan adanya pertemuan dengan parlemen ya, kebetulan kan di parlemen ini kan pembuat kebijakan. Nah kita legislator termasuk legislator, kita berceritalah mengenai konsep yang undang-undang pemilu yang ada ini. Nah kemudian kami juga bicara soal kelangkaan minyak goreng, isu-isu terkini, termasuk isu-isu yang sekarang ini Pak Henry sedang ikuti, ya ada wacana soal perpanjangan jabatan presiden, ya kan? Penundaan pemilu, ya kan? Jadi wacana-wacana ini kita ikuti dan kita bahaslah dalam pertemuan-pertemuan kita. Nah kami memang berharap ke depan, ya 7 partai ini tegak penuh kepada konstitusi. Ya kan? Saya nanya boleh nggak? Boleh. Itu penundaan pemilu gimana? Koalisi masa depan ini menolak atau menerima? Ya kalau dalam 7 partai ini, dari 7 partai ini 5 partai non parlemen ini gabungan pendukung Pak Jokowi, minus Berkarya dan Garuda. Ya, jadi 5 ini Perindo, PSI, Hanura, PBB dan PKP ini adalah pendukung Pak Jokowi. Jadi maksudnya? Jadi kami semua ya kalau dari Bulan Bintang itu tetap berdasarkan apa yang dibicarakan oleh Pak Yusril itu konstitusi, ya kan? Tetap berlandasan pada aturan yang ada, taat konstitusi. Nah, mungkin dalam hal ini Garuda yang harus ditanya juga nih, Garuda. Ini Bung Herseth mau nanya Garuda ya. Saya nanya dia kan satu suara katanya kan. Tadi kan satu suara. Jadi menolak apa Garuda? Ya boleh Garuda boleh juga tuh. Kalau Garuda bagaimana Pak Abdullah? Harusnya kalau tanya saya itu tanya minyak goreng. Jadi gini Mbak Christian. Ya. Kami menyimak Pak.
Ya, sebenarnya diskusi demi diskusi, persoalan demi persoalan yang ada dalam kajian bersama antar sekjen di koalisi masa depan ini sesungguhnya mencerminkan kesepahaman saja. Beda pendapat biasa saja, beda persepsi biasa saja. Tapi kita ukur sejauh mana ini untuk kepentingan bersama baik dan dijalankan. Ini contoh, gugatan di MK, kita sudah mulai mengerucut pada gugatan. Presidensial threshold siapa yang gugat? Parlemen verifikasi siapa yang gugat? Bagaimana diskusinya? Bagaimana kajiannya? Soal minyak goreng, bagaimana langkah ke depannya? Distribusinya bagaimana? Hal-hal ini selalu didiskusikan. Soal ada kesamaan persepsi, ada perbedaan, itu wajar-wajar saja. Tetapi yang ingin kami sampaikan bahwa 6 parpol atau 7 parpol ditambah berkarya, ini merupakan parpol yang solid sejak awal. Ditambah Hanura, itu sejak awal. Diskusi antar sekjen ini sudah sejak lama kita lakukan untuk mengadvokasi undang-undang pemilu, katakan. Parliamentary threshold jangan sampai naik, katakan. Dan ini terus kita dorong agar kita juga bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di parlemen. Tidak hanya 6 ini, tidak hanya 7 ini, tapi kita juga komunikasi dengan partai-partai lain ya. Tadi Pak Ferry sampaikan dengan partai yang ada di parlemen termasuk Demokrat. Oke, termasuk dengan partai-partai yang ada di parlemen. Oke, kita move ke atau pindah ke isu lain. Soal tadi Bung Hensat, menurut Bung Hensat ini kan ada pekerjaan rumah, tahapan demi tahapan yang harus dihadapi gitu ya. Tadi saya bilang ada verifikasi dulu begitu ya, untuk bisa jadi peserta pemilu, itu satu. Kemudian yang kedua soal strategi pemenangan gitu ya. Tentu juga mau dapat kursi di level legislatif di tingkat nasional karena udah ada di daerah beberapa. Kemudian juga ingin tentu mencalonkan calon presiden untuk ditawarkan kepada rakyat. Menurut Bung Hensat, baiknya nih kalau ngasih saran ke partai-partai, baiknya dari sekarang bilang siapa calon presidennya, itu satu. Yang kedua, lebih mudah untuk mengekor kepada mereka yang saat ini calon-calon presidennya sudah punya elektabilitas yang cukup tinggi, 5 besar atau 3 besar berdasarkan hasil survei berbagai lembaga survei, atau seperti apa strateginya? Ya kalau ngikut tokoh-tokoh yang sudah ada di dalam bursa calon itu malah lebih enak sebetulnya. Tinggal ikut aja. Tapi kan masalahnya dari 3 besar itu, Mas Prabowo, Mas Ganjar, Mas Anies, ini Pak Prabowo saya panggil Mas juga. Itu yang hampir pasti bisa nyalon kan baru Pak Prabowo gitu. Walaupun kalau menurut hasil surveinya Kedai Kopi, sekarang itu ya era kriteria presiden yang cerdas yang diinginkan rakyat gitu ya, bukan lagi melulu tentang merakyat tapi juga harus cerdas. Ini mungkin gara-gara Pak Jokowi juga, sehingga karena dia sudah menetapkan standar tinggi, minimal harus cerdas, lebih dari harus cerdas Pak Jokowi minimal. Nah kemudian ini era presiden yang strategi pemenangannya tidak lagi pencitraan tapi pameran. Jadi pamer-pamer hasil karya gitu. Nah cuma calon presiden yang nggak punya hasil karya aja yang sibuk sama pencitraan. Nah, tapi dengan nama-nama besar tadi memang paling enak itu ngekor aja. Tapi kan sekarang punya efek elektoral. Iya, tapi mau ngekornya ngekor siapa gitu kan. Jadi menurut saya sih kalau tadi Mbak Fristian sampaikan kira-kira strateginya mesti apa gitu ya. Ini solid dulu aja. Mendengarkan rakyat, kira-kira rakyat maunya seperti apa, kemudian ya bersuara atas nama itu gitu. Tadi aja saya tanya, ini kira-kira menolak atau menerima penundaan pemilu aja nggak ada yang jawab tegas berani. Iya. Jadi artinya masih ada kegalauan juga gitu. Harusnya tegas, kalau yang lebih menarik buat rakyat itu harusnya tegas ya di isu-isu seperti ini. Ya Pak Abdullah, kenapa Pak? Enggak. Sebenarnya saya luruskan juga Pak Hendry. Yang pertama ini masih terlalu prematur ya. Kita masih dalam kajian, masih dalam tahapan komunikasi untuk hal-hal yang memang kita sepakati itu penting untuk kita lakukan lebih awal. Misalnya Pak? Ada gugatan. Tapi hal-hal lain, ya contoh verifikasi gugatan, terus presidensial threshold, terus bagaimana agar kita bisa 13,6 juta ini bisa terselamatkan di parlemen.
Ini beberapa contoh diskusi-diskusi yang lebih tajam. Ya. Nah, persoalan presiden ini terlalu prematur. Karena memang kami sepakat bahwa pada dasarnya mereka semua punya kebijakan sendiri-sendiri. Partai punya kebijakan sendiri-sendiri. Tapi bagaimana meramunya menjadi diskusi bersama, itu yang unik sebenarnya. Dan itu belum saatnya untuk kami sampaikan secara terbuka. Mungkin hal-hal yang kritis seperti bagaimana soal distribusi minyak goreng agar menjelang lebaran ini rakyat tidak tersusahkan. Itu kami terus lakukan sinkronisasi bagaimana rilis yang akan kita keluarkan, bagaimana tahapan nanti ke depan, bagaimana regulasinya. Mungkin hal-hal yang audit yang sekarang menjadi persoalan di publik itu segera kami tangkap. Tapi kalau persoalan presiden masih jauh itu maksudnya. masih terlalu prematur. Nah, Pak Abdullah mungkin jadi kami tidak akan Pak Abdullah, saya sudah menangkap poinnya. Jadi mungkin Bung Hensat mediumnya nih, belum ini wartawannya ini belum liput nih. Nah, yang saya khawatirkan justru Mbak Fristian, ini mudah-mudahan saya salah ya. Bicara koalisi kalau sudah ada kuenya itu ternyata lebih enak daripada bicara koalisi belum ketahuan kuenya. Jadi yang dibicarakan itu masih format-format awal gimana caranya ada kuenya gitu. Nah ini kan belum ketemu nih. Kita harus jeda dulu. Kue, saya mau tanya tadi maksudnya kue itu apa? Nanti saya beri kesempatan. Kita harus jeda. Saya sudah diingatkan kita harus jeda. Usai jeda, saya janji kasih kesempatan untuk jawab. Sesaat lagi di Forum Christian.